Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan saudara-saudara yang bisa mengikuti secara online di subuh yang sangat sejuk ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang sangat besar kepada kita sehingga kita bisa memenuhi panggilannya, melaksanakan salat subuh secara berjamaah, khususnya yang ada di Masjid Grand Forest Kota Palembang ini. Pada subuh ini kita melanjutkan kajian kita. Ini sudah seri yang ke-214, tepatnya di 17 Zulhijjah 1443 tahun 16 Juli 2022. Saya ingin menyampaikan topik besar yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan struktur relasi ini, yaitu berkaitan dengan, secara umum bisa dikatakan, hubungan antara pencipta dengan diciptakan dan juga antara makhluk yang diciptakannya ini. Tapi kita akan mengambil kasusnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah, menyampaikan pesan-pesan kerasulan yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi status kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai manusia terpilih, diangkat sebagai rasul, dan dengan modal itu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk datang mendakwahi, datang mengajak kepada Fir'aun beserta pengikutnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau bahasa teorinya secara general kita sebut di sini adalah struktur relasi ini. Ya, baik hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan sesama manusia ini. Nah, kalau kita menyimak dari belajar tentang kasusnya Fir'aun ini dan Nabi Musa, itu sangat penting karena salah satu manusia yang pernah hadir di muka bumi ini sangat jarang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Salah satunya adalah Fir'aun, ada juga Namrud, ya, ada juga dalam kisah Ashabul Kahfi ini, ya, sehingga para penghuni gua ini meninggalkan ya kerajaan karena rajanya sudah memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Nah, tapi kita di sini mau mengambil kasusnya Musa versus Fir'aun ini. Nah, tapi kita memulainya dalam kaitannya dengan Musa yang berinteraksi atau berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengenalkan Allah sebagai satunya Rabb, pencipta, ya, dan ini akan diperkenalkan kepada Fir'aun, ya, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan kita sudah bacakan tadi di surah An-Nazi'at, ya, yang surah ke-9, yang beberapa ayat isinya berkaitan dengan perintah para Nabi Musa alaihissalam untuk pergi, izhab ila Fir'aun innahu tagha, ya, yaitu di ayat yang ke-17 ini. Pergilah kepada Fir'aun karena sesungguhnya dia telah melampaui batas, karena dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, ada dua pola kepemimpinan daripada Fir'aun ini yang melampaui batas. Yang pertama itu karena dia menganggap, memposisikan dirinya sebagai ana rabbukumul Allah, ya, sayalah Tuhanmu yang paling tinggi, ya. Itu satu yang
dianggap diposisikan sebagai melampaui batas. Yang kedua, karena dia telah mengeksploitasi atau memperbudak Bani Israel, ya, keturunannya dari sejak Nabi Yusuf atau Yakub beserta anak cucunya Nabi Yusuf dan seterusnya sampai kepada generasinya Nabi Musa alaihissalam. Nah, itulah sebabnya bahasa-bahasanya Nabi Musa kepada Fir'aun bukan hanya sekedar untuk mengajak dia beriman, tapi juga untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Nah, karena mereka telah membunuhnya ini, membunuh anak-anak Bani Israel, termasuk Nabi Musa alaihissalam sendiri pernah mau dibunuh. Ya, tapi karena Allah menyelamatkannya sehingga Nabi Musa malah masuk ke istana, dipelihara di istana sampai usia dewasa gitu. Nah, salah satu contohnya disebutkan dalam Al-Quran ini bagaimana dia membunuh kaum laki-laki dari Bani Israel itu di surah Ibrahim ayat 6 dan juga di surah Al-Baqarah. Tapi karena kita fokusnya di sini yang berkaitan dengan misinya Nabi Musa alaihissalam untuk merubah struktur relasi yang dikonstruksikan oleh Fir'aun berbeda dengan konstruksi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sejak dari generasi pertama. Nah, lalu tadi saya sampaikan di surah An-Naziat dan juga ada di surah-surah lain seperti surah Taha ada kalimat izhab ila fir'aun innahu tagha. Kalau di surah An-Naziat ayat 17, di surah Taha itu ayat ke-24. Pergilah kepada Firaun karena sesungguhnya dia telah melampaui batas. Nah, Nabi Musa alaihissalam sangat enggan untuk berangkat. Ya. Karena dua alasan. Dua problem. Problem pertama karena yang paling utama Nabi Musa alaihissalam telah membunuh salah seorang dari kaum Kipti yang tinggal di Mesir nih, yang secara tidak sengaja. Sudah kita pernah ceritakan secara ringkas, kita sampaikan bahwa dua problem itu. Dan Nabi Musa alaihissalam itu dikejar-kejar. Waktu itu dia belum diangkat sebagai nabi, masih dia seorang pemuda dan melarikan diri dari Mesir pergi ke negeri Madian. Nah, karena kasus pembunuhan ini Nabi Musa alaihissalam merasa bersalah sehingga ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 3 kali itu keluar kata-kata itu. Semuanya dijelaskan di surah Taha itu. Surah yang ke-20 ayat 24 tadi 1, kemudian ayat 42 dan juga ada di ayat 43. Nah, kalau di 42-nya dia disuruh nih, izhab anta wa akhuka. Pergilah. Yang diperintah adalah Nabi Musa ini. Pergilah engkau berserta dengan saudaramu, wa akhuka ini saudaramu. Bi ayati wala taniya fi zikri. Nah, ini. Pergilah beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku. Maksudnya mujizatnya ini. Karena di surah Taha juga diberikan 2 mujizat, yaitu tongkatnya bisa jadi ular dan tangannya apabila dimasukkan dalam ketiaknya kemudian dikeluarkan dia bercahaya. Nah, itu 2 modal yang dimiliki oleh Nabi Musa dan Harun untuk berangkat. Dan juga sudah diberikan doa yang akrab di telinga para jamaah dan juga kaum muslimin ini. Rabbi sadri wa yassri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Intinya di sini adalah dimudahkan untuk menyampaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berpesan sekejam-kejamnya Nabi Musa sekejam-kejamnya Firaun, Nabi Musa diperintahkan
untuk tetap berkata-kata lembut, ya. Kaulan layyina, untuk berkata-kata lembut kepada Fir'aun. Jadi tidak langsung diperangi Fir'aun secara fisik, karena dengan perang ini akan menimbulkan banyak kerusakan. Tapi dengan cara didawai, didatangi gitu ya. Nah, dia enggan, Nabi Musa alaihissalam enggan untuk mendatangi Fir'aun. Nah, dan dia diingatkan, wala taniyah fi zikri, janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. Selama dia melakukan perjalanan untuk mendawahi Fir'aun beserta bala tentaranya, pengikutnya, rakyatnya, dia diingatkan senantiasa mengingat Allah. Nah, belum cukup dengan itu, Nabi Musa masih tetap enggan. Keluar lagi firman Allah ini, izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Lagi-lagi diulang ini, pergilah kamu berdua ini. Ya, ini musanna, ini bahasa Arab ini musanna, izhaba ini. Kamu berdua ini, maksudnya Musa dan Harun saudaranya ini. Dan itu juga permintaannya. Jadi secara spesial Fir'aun ini diutus, ya, diutus kepadanya dua nabi sekaligus untuk mengingatkan dia untuk tidak melampaui batas. Ya. Tadi dua yang saya sebut teorinya, kerangka konsep teoritisnya itu saya sebut dengan struktur relasi. Karena Fir'aun merusak struktur relasi yang pertama, itu hubungan manusia dengan Tuhannya. Dia sendiri memposisikan diri sebagai Tuhan. Yang kedua, hubungan antara manusia, karena ada manusia yang dieksploitasi, bahkan bayi laki-lakinya dibunuh. Lalu perintah izhaba ila Fir'aun innahu tagha, sungguh dia melampaui batas. Nah, kata-katanya tadi sudah kita kemukakan, kata-katanya Fir'aun yang sudah melampaui batas, ya. Karena dia mengatakan ana rabbukumul a'la, ya, akulah Tuhanmu yang paling tinggi, paling tinggi. Dan di ayat yang berikutnya juga di surah An-Naziat ini yang kita bacakan di rakaat pertama tadi, fa'azallahu nakalal akhirati wal ulai. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia ini. Jadi Fir'aun beserta para tentaranya di dunia dia ditenggelamkan, di akhirat akan masuk neraka jahanam. Bahkan dalam Al-Quran sudah diceritakan, Fir'aun sudah ditunjukkan pagi dan petang itu neraka yang akan dimasukinya pada saat nanti setelah terjadi kiamat, setelah pada masar orang semua masuk di neraka, yang masuk neraka, masuk surga. Nah, Fir'aun itu sejak di alam barzah sudah diperlihatkan, ya, sudah diperlihatkan tempatnya di neraka dengan penuh siksaan yang sangat dahsyat. Nah, kenapa kita ambil ini sebagai pelajaran? Ini kita mengikut kepada perintah Allah masih di surah An-Naziat ini, yaitu ayat yang ke-26-nya nih. Ya, inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Ya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang yang takut nih. Takutnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti kita umat manusia jangan melupakan sejarah ini. Sejarahnya Fir'aun, ya, Nabi Musa berkali-kali disebutkan di dalam Al-Quran. Dia di surah Al-A'raf yang panjang, di surah Taha, juga di As-Su'arah gitu ya, di Ghafir gitu ya. Nah, semuanya dicerita panjang lebar di sana tentang bagaimana perilaku Fir'aun dan bagaimana tantangan Nabi Musa AS mendakwahnya, dan bagaimana Fir'aun membangun kekuasaannya. Kalau bahasa sekarang itu bahasa oligarki nih, oligarki ekonomi politik ini. Ini luar biasa nih. Sebenarnya yang istilah sekarang sebut oligarki politik, fenomenanya bukan sekarang aja. Itu sudah terjadi pada zamannya Fir'aun, karena dia punya
orang kaya, ya, punya modal besar, ya namanya Qarun gitu ya, kemudian punya pembantu atau mungkin bisa statusnya sebagai perdana menteri atau menteri segala urusan, itu adalah disebut dengan Haman. Nah, dia yang membangunkan infrastruktur ini. Bahkan pernah Nabi Musa, Firaun pernah meminta kepada Haman untuk membangunkan menara supaya bisa melihat Tuhannya Musa dan Harun. Wah, ini sebuah penghinaan ini. Ya, tentang dia bisa membangun infrastruktur besar nih, banyak ya taman-taman yang ditinggalkan nanti kemudian ketika mau ditenggelamkan, lalu dia berlaku sombong, togak tadi melampaui batas. Ya, mentah-mentah mampu membangun infrastruktur yang sangat dahsyat, piramid-piramid dan seterusnya, lalu dia minta kepada Haman untuk dibangunkan menara, ya untuk melihat Tuhannya Musa nih katanya. Wah, ini sebuah penghinaan terhadap Tuhan Musa. Nah, ini adalah dia sudah melampaui batas. Nah, sebelum Nabi Musa alaihissalam ini diangkat sebagai rasul karena tadi dia membunuh pergi ke negeri Madian, singkat cerita dia bersama Su'aib, mertuanya, dapat anaknya, dinikahkan, kemudian setelah selang 10 tahun kemudian setelah menikah, dia membawa keluarganya pada malam hari, dan di sanalah dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tua ini atau Lembah Tua ini. Lembah Tua lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada di surah Taha, di surah Taha mulai dari ayat ke-12. Lalu inilah yang saya sebut tadi struktur relasi. Nabi Musa kan belum tahu persis ini. Lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inni ana rabbuka fakhla na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, lepaskanlah kedua terompahmu karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu di Tua ini. Ya. Nah, disinilah Nabi Musa alaihissalam dinobatkan. Ya, wa anakhtartuka fastami lima yuhai. Aku telah memilihmu, maksudnya memilih dia sebagai rasul, sebagai nabi. Ya, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Nah, inilah yang mulai muncul perintah tadi. Ya, tapi yang penting dulu yang saya sebut tadi, kerangka teori besarnya yang saya sebut tadi, struktur relasi, yaitu relasi antara Allah dengan ciptaannya, yaitu manusia, yang dalam hal ini kasusnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, mulai dia diperkenalkan, ya, siapa yang memanggil dia Musa dan siapa itu Musa. Nah, manusia itu merepresentasi dari manusia ini secara umum untuk kita pelajari, karena tadi kita disuruh mengambil pelajaran bukan hanya dalam hal kasusnya dengan Firaun, tapi juga berkaitan dengan status kita sebagai hamba Allah dan Allah sebagai pencipta, kita sebagai manusia, sebagai makhluk. Lalu Allah menyatakan, berfirman, ya, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan selain daripada aku. Ini kata Allah, keluar kata ana tadi, langsung menunjuk kepada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ilaha illa ana, tidak ada. Pak Buduni, ya, Pak Buduni, sembahlah aku ini. Nah, inilah muncul tadi yang saya sebut struktur relasi. Ada pencipta, ya, ada yang diciptakan, dan diciptakan itu mengabdi atau bersujud atau bertasbih. Ya, karena dalam Al-Qur'an disebutkan banyak yusabbihulillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, berkali-kali disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Baik di surah Sab, surah Jum'ah, surah Al-Hasir gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini yang kita pelajari, bahwa terbangun relasi, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa, Musa yang telah dipilih sebagai nabi tadi, ya, dan disuruh untuk menyembahnya. Dengan cara apa ini? Nah, ini kita juga mengambil pelajaran, ya, mau'izah tadi,
bahwa nabi-nabi semuanya mengajarkan pola atau cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Wa aqimis salata li zikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku, ini kata Allah, firman Allah. Berarti fungsi utama salat di sini adalah zikrillah, untuk mengingat Allah. Nah, ini sekaligus Allah menunjukkan, memperkenalkan dirinya, kemudian cara berelasi dengannya atau berhubungan dengannya dengan cara beribadah salat. Dan salat fungsinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak melakukan salat berarti dia sudah tidak ingat Allah. Kalaupun mungkin dalam misalnya mengatakan ingat Allah tapi tidak melakukan salat, itu adalah sebuah kemunafikan. Nah, jadi setelah itu Nabi Musa juga datang ke Fir'aun membangun relasi baru nih, yang tidak lagi bangsa Israel diperbudak oleh Fir'aun, tapi Nabi Musa datang untuk membebaskan Bani Israel. Berarti ada struktur relasi yang dibangun yang baru, yaitu tidak lagi Bani Israel itu diperbudak oleh Fir'aun. Ya. Nah, itu tadi yang saya sudah ceritakan, perintah-perintahnya untuk pergi ke Fir'aun untuk membebaskan Bani Israel, sekaligus juga yang utama adalah mendakwai Fir'aun dalam bertanya tentang konsep Allah Rabb dan yang seharusnya disembah melalui ibadah salat. Nah, tentu yang saya sebut tadi bahwa Fir'aun itu mempertanyakan latar belakang, bukan hanya latar belakang Rabb yang diperkenalkan oleh Musa dan Harun, tetapi juga latar belakangnya dia. Musa yang saya sebutkan tadi pernah dipelihara di istana, ya, dari kecil, dari bayi sampai dia dewasa, dan juga pernah melarikan diri dari negeri Mesir karena dikejar-kejar karena melakukan membunuh secara tidak sengaja. Nah, tadi dia yang pertama diselamatkan di istana, yang kedua karena dia pergi melarikan diri dan diselamatkan oleh ketika dia bertemu dengan Suhaib. Dan dua-duanya tidak jadi dibunuh. Nah, ini yang menarik ini. Menariknya di sini karena anak laki-laki harus dibunuh, tapi Musa selamat. Yang kedua, ketika dia diinformasikan, kamu Musa pergilah berlari karena kamu dicari oleh pembesar. Ketika sudah membunuh tadi, hukumannya juga harus dibunuh. Nah, Nabi Musa alaihissalam lari meninggalkan Mesir dan pergi ke negeri Madyan. Jadi dua kali diselamatkan. Nah, maka disuruhlah dia datang nih. Fatiya Fir'aun fakula inna rasulu rabbil alamin. Nah, kamu datang berdua kepada Fir'aun, tadi sudah diperintahkan izhaba, kamu pergi berdua, atau ishab wa akhuka dan saudaramu. Ya, perkenalkan kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam. Nah, ini tadi yang saya sebut terbangun struktur relasi yang baru. Tadinya Nabi Musa ini dia pernah tinggal di istana. Kedua itu dia adalah termasuk buronan dalam bahasa hukumnya. Tapi data-data dia memperkenalkan diri, ya, dia perkenalkan diri, inna rasulu rabbil alamin. Ya, pakai inna ini panjang karena dia berdua ini, yaitu bersama Harun. Sesungguhnya kami adalah rasul-rasul, maksudnya utusan-utusan Rabb seluruh alam. Nah, ini Rabbnya seluruh alam. Padahal Nabi Fir'aun tadi sudah mengaku juga sebagai Rabb. Nah, misinya tadi dia sudah memperkenalkan Rabb seluruh alam. Satu, ada Rabb seluruh alam. An arsil ma'ana Bani Israel. Lepaskanlah Bani Israel pergi bersama kami. Ini yang berat juga ini. Jadi ada dua beratnya ini yang dihadapi oleh Fir'aun. Jadi luar biasa ini sebenarnya pelajaran yang kita ambil. Dan ini relasi dalam seluruh relasi-relasi manusia dalam konteks ekonomi politik yang ada dalam semesta itu perlu semua dibebaskan. Yang terbelenggu mungkin dalam struktur relasi perbudakan, ya. Jadi pekerja-pekerja industri gitu ya,
kerja pabrik yang mungkin mereka dieksploitasi seperti tenaga kerja kita yang ada di luar negeri, ada yang dieksploitasi gitu ya, baik di Korea, mungkin di negara-negara Arab juga ada, bahkan di Malaysia ada kasusnya gitu ya, mereka ini. Nah ini perlu kita lepaskan nih, ini perintah Allah juga untuk melepaskan model-model perbudakan di zaman industri sekarang ini. Nah, apa katanya Firaun ini? Nah, inilah kata Firaun. Bacakan aja ini karena panjang ini. Dia Firaun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami? Ya. Qala alam nurabbi kafina walidan. Ya. Walabis tapina min humurika sinin. Ya. Bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih anak-anak? Nah, ini kembali nih, yang las nih Firaun ini. Kami mengasuhnya, kamu tiba-tiba datang mengaku sebagai rasul ini. Pasti kalau rasul di atasnya raja ini. Dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Nah, ini kembali diingatkan, woi kamu nih tidak tahu diri gitu ya. Karena tinggal bersama kami menghidupi, kamu tiba-tiba datang mengaku sebagai rasul, mau membebaskan Bani Israel dan sedandi. Ya. Nah, yang kedua ini yang saya sebut. Dan inilah yang menjadi alasan enggannya Nabi Musa dan Harun pergi. Nah, ini yang kedua ini. Ya. Wa fa'altakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan engkau Musa, maksudnya engkau ini pakai dhamir di sini ya. Fa'alta ini engkau maksudnya di sini adalah Musa ini, karena dia pakai dhamir kata ganti ini. Tapi yang dimaksud adalah Musa, karena Musa yang membunuh. Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, ya, dan engkau termasuk orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Nah itu dia, ya. Apa tadi kesalahannya tadi? Karena melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, karena dia bantu seetnisnya atau sebangsanya Bani Israel dalam hal melawan orang yang sukunya Kipti tadi, orang Mesir. Lalu dia meninggal karena dipukul, ditinju oleh Musanya. Sekali tinju langsung terkapar dan meninggal dunia. Nah, tapi apa kata Musa ini? Ya, qala fa'altuha iza wa ana minad dhalin. Ya, iza wa ana minad dhalin. Dia Musa berkata, aku telah melakukannya, mengakui Musa ini. Nah, dia tidak mengelak. Dan ketika itu aku termasuk orang-orang yang khilaf. Nah, Nabi Musa mengakui kesalahannya, tidak ada persoalan ya. Nabi Musa mengakui ya. Jadi mestinya Musa dihukum ini ya, tapi tidak tahu. Nah, sistem berlaku karena sudah lama, mungkin sudah habis masanya ya. Sebagai buronan, Nabi Musa tidak langsung dibunuh gitu ya ketika datang ya. Datang bukan datang menyerahkan diri, tapi datang untuk mendakwahi ini. Nah. Dan kata Musa lagi, dan lalu aku lari darimu karena aku takut, ya, takut nih, ya, kepadamu. Maksudnya aku lari darimu karena aku takut kepadamu. Ini ayat 21-nya ini, ya, di surah As-Su'ara tadi ya. Dia takut kepada Fir'aun ya. Nah, aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku. Ya. Nah. Fawahabali Rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Nah, ini struktur rasis. Nabi Musa sudah dapat penobatan bahwa dia dianugerahkan ilmu nih. Di sana hukman ya. Hukmah atau hikmah atau ilmu nih. Ya, wajalani minal mursalin, serta dia menjadikan, maksudnya dia Allah menjadikan aku sebagai salah seorang di antara rasul-rasul. Nah, ini tadi. Jadi Nabi Musa sudah diangkat di lembah tua tadi, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, disuruh pergi mendawai. Nah, fungsi rasul itu tadi yaitu mendawai atau mengajak umat manusia untuk menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Musa mengaku itu. Watilka nikmatun tamannuhan. Ya. Watilka nikmatun tamannuha alayya. Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, ini. Ya.
Mengakui Musa tadi, dia tadi hilaf dan juga mengakui bahwa dia pernah memberikan kebaikan. Ya. Nah, tetapi ini tetapinya ini sangat menarik nih. Tetapi Nabi Musa tetap mempersoalkan ini. Ya, walaupun Fir'aun beserta keluarganya telah memberikan kebaikan, ya. Nikmat disebut di sini nikmatun taman Nuha ini yang terikat kepada aku ini adalah ya an abatah Bani Israel. Tapi apa dia bilang? Sementara itu engkau telah memperbudak Bani Israel. Nah, ini tetap Firaun dianggap bersalah, harus juga melakukan pembebasan terhadap Bani Israel. Nah, lalu Nabi Musa ditanya oleh Firaun, kalau begitu, kala Firaun wa ma rabbul alamin, siapakah Tuhan seluruh alam itu? Wah, ditanyakan oleh dia ini. Nah, karena Nabi Musa datang tadi merubah struktur relasi. Ada Tuhan selain daripada Allah. Lalu Fir'aun bertanya, siapa Tuhan kamu? Saya ringkas saja ini, nanti lagi dijelaskan karena waktunya terbatas. Ya, yang paling utama yang dia sebut, ya, siapa Tuhan dia? Wa ma rabbul alamin, qala rabbus samawati wal ard, wa ma bainahuma in kuntum mukinin. Nah, dia Musa menjawab, Tuhan Rabbnya itu adalah pencipta langit dan bumi dan apa di antara keduanya, jika kamu mempercayainya. Nah, ini misi utama ini. Ya, konsep ketuhanan atau Rabb yang dibawa oleh Fir'aun, yang dibawa oleh Nabi Musa kepada Fir'aun, yaitu menyampaikan bahwa Rabbnya Musa dan Harun dia adalah pencipta langit dan bumi, termasuk Fir'aun sendiri. Ya. Nah, dan itu Nabi Musa melanjutkan di ayat-ayat berikutnya ini. Qala rabbukum rabbu abaikum. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dia Musa berkata, dia Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu terdahulu. Nah, bukan hanya Tuhannya Fir'aun dan yang lain, tapi nenek yang terdahulu sudah dari dahulu itu dia adalah Tuhan seluruh umat manusia. Nah, kemudian apa yang terjadi nih? Secara ringkas, ternyata Firaun ini menolak ini. Sehingga langsung dituduh ini. Qala inna rasulukumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Langsung keluar kata majnun ini. Ya, dia Firaun berkata, sungguh rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila. Ya. Langsung keluar orang gila tadi. Ini untuk meruntuhkan struktur relasi yang coba dibawa oleh Nabi Musa, menyatakan bahwa dia adalah utusan Allah, Rasul Allah. Tapi Fir'aun menuduh bahwa dia orang gila. Nah, inilah pelajaran yang kita ambil, tapi ujungnya ternyata benar-benar Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang kita sampaikan pada hari ini. Kita mengambil pelajaran tentang struktur relasi yang dibangun oleh manusia dari mengangkat dirinya sebagai Tuhan dan juga melampaui batas dengan memperbudak atau mengeksploitasi. Lalu Allah menghukumnya di dunia, dia ditenggelamkan seperti dari awal saya sebutkan tadi, ya, bahwa dia mendapatkan 2 siksaan. Di dunia dia sudah dapat siksaan, nanti di akhirat akan mendapat siksaan yang lebih dahsyat lagi. Di dunia dia ditenggelamkan, dan ketika dia mau beriman sudah tertutup pintu tobat, dan nanti di akhirat akan mendapatkan siksaan yang lebih dahsyat. Demikianlah kita pelajari dalam konsep teoritis yang paling umum general yang saya sebutkan tadi, struktur relasi Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa utusannya dan Fir'aun sebagai salah seorang hamba Allah yang mempertuhankan dirinya, dan Nabi Musa alaihissalam berhasil merubah struktur relasi itu. Fir'aun batarnya ditenggelamkan dan Bani Israel dibebaskan dari perbudakan dan mereka hijrah lagi ke negeri timur, negeri Biad, dan terus sampai di Palestina. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.